Yang tidak kalah seru soal pilkada adalah bagaimana para pendukung mati-matian membela jagoan mereka di sosial media, di Facebook, di Twitter, di berbagai lahan di dunia maya, semuanya ramai. Siapa yang menang di dunia maya? Saya akan tanya ke Mas Jose Rizal, founder dari Politika Wave. Siapa yang paling menonjol di dunia maya? Kalau kita lihat dari data semenjak pendaftaran sampai tanggal kemarin gitu ya, itu masih dipimpin oleh pasangan Ahok Jarot. Masih petahana? Masih petahana. Nah kalau kita lihat bahkan cukup jauh, 60%, diikuti pasangan Anies Sandi dan juga di posisi ketiga tuh ada Agus Silviana. Ini perbincangan maksudnya siapapun yang membicarakan mereka? Siapapun yang membicarakan mereka kan, kalau kita kan sistemnya berbeda dengan Mas Aji ya. Kalau di sosial media kan itu namanya big data, data mining. Jadi kita nggak pakai sampel, all data itu dianalisa. Nah kalau kita lihat memang kan cukup make sense karena yang pertama Ahok itu adalah petahana. Pasti dia yang jauh lebih populer. Challenge-nya buat kompetitor itu adalah dia harus justru berusaha lebih keras kan daripada petahana. Effortnya harus double atau bahkan triple. Nah kalau kita lihat kenapa, let's say misalkan kenapa Agus Silviana kecil. Dari tanggal 23 sampai tanggal kemarin, kita belum lihat banyak pergerakan Agus Silviana. Ya gimana netizen mau melakukan percakapan tentang mereka gitu kan. Kemudian kayak Anies Sandi, ini kan ada satu yang agak ini juga ya. Sandi itu sebelum pendaftaran cukup aktif bergerak. Sementara setelah pendaftaran kan kelihatannya baru Mas Anies ya yang sudah berapa kali melakukan pergerakan. Dan tadi pun seperti ditunjukkan justru beberapa kali jadi bisa dibilang blunder di media sosial. Nah ini yang juga harus diperhatikan oleh para kandidat karena kita lihat Jakarta adalah kota media sosial. Semua orang di Jakarta pakai smartphone, semua orang punya media sosial. Artinya kalau berkaca dari Pilkada DKI 2012, media sosial tuh bisa membaca suara di masyarakat. Jadi yang menang di media sosial pada waktu itu menang di KPU. Jadi pertarungan di media sosial itu sedikit banyak akan terefleksikan dalam pertarungan bagaimana di darat begitu ya? Betul, betul. Tapi kan ini masih awal sekali ya, memang perjalanannya masih panjang. Masih ada waktu sampai bulan Februari untuk seperti apa strategi masing-masing. Saya ingin singkat-singkat saja, anak-anak muda, relawan pasti mainnya di medsos. Ada strategi khusus? Singkat-singkat saja, saya mau ke Mas Hozin. Sebenarnya banyak irisan ya, dari terutama ini nih. Timnya Mbak ini Teman banyak Ahok. irisan dari sisi teman-teman yang bekerja di medsos ya. Artinya maksudnya sama Plug-in di masing-masing itu sebenarnya sudah ini sama. Nah, Oke. tinggal kemudian kontennya itu yang barangkali itu menjadi penting. Makanya ada tim konten yang khusus menyampaikan message. Kalau teman yang main itu kan mendelivernya ya. Nah itu yang penting. Dan kemudian mengantisipasi dari tadi Mas ada hal-hal yang miskomunikasi, misunderstanding oleh yang harus publik. diluruskan oleh oleh sahabat Anies Sandi. Itu jangan tunggu kelamaan, harus secepatnya. Kan itu penting, Mbak. Itu Baik. penting. Bagaimana strategi Karim Agus, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk kemenangan Agus? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kami melihat positif, artinya dalam catatan pantauan yang kami lakukan terhadap perkembangan di dunia maya, respon dari masyarakat positif. Kami juga melihat ada 8 dari 9 survei yang dilakukan di dunia maya itu hasilnya menunjukkan justru Agus yang leading gitu. Jadi artinya ya kita cukup optimis dan kami rasa apa yang kita lakukan saat ini juga kita akan lebih tingkatkan lagi untuk effort di dunia mayanya, kurang lebih seperti itu. Teman Ahok strateginya sudah lama main di sosial media, teman Ahok. Iya jelas, karena kalau di kita sih kita punya keuntungan ya, karena kan tadi kan percakapan terhadap sosok Pak Ahok dan Pak Jarot ini kan cukup tinggi, jadinya kita nggak perlu mengenalkan lagi gitu. Kedepan teman Ahok ini akan lebih campaign memberikan kampanye tentang menjadi warga kota yang baik gitu. Karena buat kami kalau misalnya memang pemimpinnya baik, itu nggak bisa masyarakatnya tuh hanya sekedar lipat tangan gitu. Kita harus menunjukkan kualitas baru masyarakat Jakarta yang bisa dipimpin oleh orang yang benar juga gitu. Jadi nggak ada cerita tuh misalnya orang beli merchandise teman Ahok, pakai kaos teman Ahok, tapi dia melanggar lalu lintas di pakai sepeda motor dan lain sebagainya. Itu yang ingin kita campaign gitu. Jadi selain
memberikan kesempatan masyarakat tahu kenapa Ahok Jarot harus melanjutkan di periode kedua. Yang jelas nanti kita juga pengen memberikan campaign masyarakat DKI ini harus naik kelas juga gitu. Kita harus menjadi warga kota yang baik. Nah, yang ketiga, kita juga pengen memanfaatkan media sosial itu untuk mengajak orang atau para pendukung Ahok ini untuk datang ke TPS. Karena percuma kita nge-tweet, kita tweet war, tapi kita nggak datang ke TPS gitu. Jadi kampanye-kampanye itulah yang nanti akan kita maksimalkan di media sosial seperti itu. Bagaimana memastikan agar kampanye negatifnya, agar kita tidak ingin kemudian menggunakan isu SARA, kemudian isu-isu sensitif yang akhirnya menjadi perang yang sangat tidak produktif begitu. Ya, bagus nih Mbak. Jadi sejak kami sekarang lagi nyusun pedoman buat relawan, karena relawan ini kan tak terbendung ya orang. Ini menariknya orang yang kemarin menyerahkan KTP untuk teman Ahok, itu juga bagian itu adalah orang yang sekarang mendukung Mas Anies. Karena waktu menyerahkan Jadi Anda mau bilang itu, pindah pendukung Pak Ahok ke Mas Anies? artinya apa? Jadi ini kan banyak sekali, Dan cair? makanya harus ada koridor. Koridor tadi tidak boleh SARA, kemudian dengan bahasa-bahasa yang menyejukkan. Justru kita ingin, jadi relawan itu ada 3 keuntungan kalau menjadi relawan. Pertama, dia akan mendapatkan pengalaman untuk melakukan persuasi dengan bagus. Dia akan mendapatkan pengalaman dalam ikut langsung dalam debate. Dan ketiga, kita training. Kita training, Mbak. Ada training yang kemudian dia akan mendapatkan banyak ilmu dari situ. Bagaimana sih soal leadership model Mas Anies yang menggerakkan itu. Kan satu yang menonjol di Mas Anies adalah orangnya itu menggerakkan. Baik. Dan itu perlu teknik-teknik. Dan relawan akan belajar itu nanti. Itu yang saya kira di pemimpin Indonesia belum banyak yang menekuni soal gerakan, leadership as a movement. Yang jelas gitu. komitmen untuk tidak mengumbar fitnah, untuk tidak saling menyerang dengan isu SARA dan sebagainya, itu komitmen yang dimiliki oleh Karip Agus tentunya. Komitmen dimiliki oleh komitmen sahabat ini tidak Anies. hanya relawan, Mbak, partainya juga. Kami sudah komunikasi dengan partai-partai dan mereka sepakat kita tidak akan mungkin mengulang dulu ya ketika tahun 2014. Jadi demikian juga teman Ahok tentu punya komitmen yang sama. Tentu saja. Itu komitmen yang akan kita pegang supaya pilkada menjadi sejuk, bukan saling serang, bukan saling pecah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih Mas Sumbul. Thank you ya Mas. Mas Ozin terima kasih banyak. Oh jadi di training. Jakarta butuh gubernur yang ideal, lebih butuh lagi pemilih yang rasional. Gubernur yang hatinya untuk rakyat, terpilih karena aspirasi dan kritik rakyat yang kuat. Laku seorang gubernur kepada warga, cerminan tentang mutu pemilihnya. Pemilik kota Jakarta adalah warganya, gubernurnya hanya pelayan mereka. Kita tak memilih yang pasti menang, melainkan yang akan mewujudkan aspirasi kita dengan senang. Tak ada gubernur yang akan memuaskan kita semua. Pasanglah telinga saat ada protes dari mereka yang berbeda. Demokrasi sudah seharusnya berisik. Itulah mengapa gubernur dipilih melalui proses politik. Jakarta harus jadi barometer akal sehat. Memilih mengedepankan platform dan rekam jejak.